Berdoa selesai. Kepada para hadirin sekalian, kami persilakan untuk duduk kembali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat tim Mata Garuda yang mewakili, yang kami hormati Ketua Inspektur Kabupaten Tabanan, yang kami hormati Kepala Dinas PRD Kabupaten Tabanan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat Penebel, yang kami hormati Direktur PT Risikal.id, yang kami hormati pendamping desa, yang kami hormati Ketua BPD Desa Penebel, yang kami hormati Bapak Babinsa dan Bimas Desa Penebel, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Penebel, yang kami hormati Ketua LPM Desa Penebel, serta yang kami hormati Manajer Desa dan Wilayah Desa Penebel, yang kami hormati pengurus KSM Penebel Berian. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin sekalian karena telah berkenan hadir pada hari ini, yakni hari Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024, serangkaian acara launching mesin pirolisis di KSM Penebel Berian Desa Penebel. Para hadirin sekalian, acara akan kami awali dengan sambutan dari Perbekel Desa Penebel. Untuk itu kepada Bapak Perbekel kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kadis LH Tabanan atau yang mewakili, kemudian di sebelahnya Pak Camat Jantan yang semua sampun selalu hadir dalam acara. Ini dajangan ini lebih datang lagi Pak Ketua BPD yang Adik Jaya nih. Araris di sebelahnya program dari BPD Tabanan, kebetulan juga itu di satu pelajaran misalnya dari pelajaran Kamasan itu semua dalam merawat itu. Kemudian Haji Ketua LPM yang kita hormati, sebelahnya lagi Naniki dan Kot ini yang Doi dan Riki, Pak Ketua KSM, Pak Ketua Kalimbao. Ini setelah 12 potongannya setelahnya. Gemoy. Nah kemudian ini Elisa dari Mata Garuda. Nah kira-kira yang menjadi fasilitator kita dengan ambasador Jerman. Tadi juga Babinsa yang saya hormati. Kemudian ada Bung Salam Pak Burhan, pendamping desa, Radis, dan ini Jero Pendesa Adat Sejebakan Desa Penebel yang kita hormati. Kemudian ibu-ibu PKK yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Penebel yang dicintai sama Bu Tita yang mendampingi, tidak lupa sementara yang perangkat desa Sarang-Sami yang sudah hadir yang selalu mendukung setiap acara di KSM. Tentunya tenaga-tenaga di KSM yang kita andalkan. Sami ya sampun ini tidak sapa kalau ada kurang satu dua mohon maaf. Nah jadi acara hari ini adalah launching mesin pirolisis. Sedikit yang si cerita namun bahwa mesin pirolisis ini adalah bantuan dari ambasador Jerman seperti yang kita bilang tadi, difasilitasi oleh tim Mata Garuda.
Sekali lagi terima kasih. Untuk besaran bantuannya adalah 91.500.000. Kasih apa semua cara. Nah, mungkin dia jelaskan sedikit secara teknis ya. Mesin pirolisis niki fungsi utamanya adalah dekomposisi sampah plastik menjadi minyak. Nah, minyak yang dihasilkan niki sejenis kerosin atau minyak tanah, bahkan bisa di atasnya, tapi di bawah kualitas solar. Kalau kita ronkan ini kurang lebih ron 65 ke atas, di bawah 70 lah. Nah, itu kalau kita perbandingkan dengan kereta lain masih jauh. Kereta lain dia di ron 90. Nah, nanti pesan moral dari mesin ini lebih cenderung kepada semangat kita untuk melaksanakan bersih-bersih lingkungan. Jadi sampah plastik yang kita hasilkan setiap hari harus selesai. Nah, ada banyak cara untuk menyelesaikan sampah yang masih bernilai ekonomis. Kita tentukan, kita jual. Nanti ada yang recycle sampah itu. Nah, kemudian untuk sampah residunya harus kita musnahkan. Kalau memusnahkan sampah itu pasti ada efek samping. Nah, salah satu untuk mengurangi efek samping itu adalah mesin ini yang mengubah sampah plastik menjadi minyak. Nah, kalau kita ngomong masalah kebersihan, ramah lingkungan, sudah tentu kita tidak bisa membandingkan dengan sisi ekonomisnya. Artinya apa? Dari segi cost, mesin ini masih sangat mahal. Karena dia menggunakan daya listrik yang cukup besar. Sementara hasil yang kita dapatkan ini sangat minim berupa minyak. Tetapi ini seperti yang kita bilang tadi, pesan moralnya adalah semangat kita untuk membersihkan lingkungan ini dari sampah plastik yang ada. Nah, ke depan mesin ini kita kombinasikan lagi dengan yang namanya panel surya, sehingga daya listrik yang kita habiskan banyak ini akan bisa tercover oleh panel surya. Nah, kita kembali nanti tidak koordinasi dengan tim mata ganda mudah-mudahan boleh bantuan biar tuntas ya. Ini kan tujuannya. Nah, itu sekilas tentang mesin pirolisis ini yang di dunia barat, jauh satu ini mesin-mesin seperti inilah yang lagi trending, karena fokus mereka di sana itu adalah kebersihan lingkungan. Banyak komunitas-komunitas atau cara bikin LSM yang bergerak di bidang kebersihan lingkungan. Mereka sudah tidak memandang kos lagi. Yang penting bagaimana lingkungan itu bersih. Nah, kalau kita di sini belum bisa sampai ke sana. Harus ada hitung-hitungannya. Kalau memang ini secara ekonomis belum bisa memadai, nah kita nanti gabungkan dengan teknologi lain seperti panel surya kita sampaikan. Nah, itulah hadiah dari KSM Penebel Dirtian di tahun mengawali tahun 2024 ini. Karena kita sudah berumur 3 tahun, mungkin adalah tahun yang keempat, gitu. Di setiap tahun kita berusaha menciptakan satu inovasi. Dulu awal-awal kita berdiri di tahun pertama kita launching masalah komposit. Nah, itu karena kita baru mulai sampah-sampah organik itu kita cacah, kita fermentasi sehingga menjadi kompos. Nah, itu sudah diaplikasikan di Niki. Setelah bisa dilihat itu tumbuhan kacang tanah sekarang sangat subur. Dulunya adalah bunga kutir dan sempat juga tanaman lain. Nah, itu di tahun kedua kita launching masalah ekoenzim dan budidaya maggot yang bisa dilihat di sebelah juga ini. Nah, ekoenzim ini sangat banyak fungsinya. Salah satunya adalah struktur tanah. Kemudian
di tahun ketiga, tahun kemarin itu kita launching masalah insinerator. Insinerator ini juga fungsinya adalah menyelesaikan sampah residu, tetapi asapnya kita kelola. Jadi yang begitu banyak menghasilkan karbon dioksida kita kelola, kita kondensasi lagi, sehingga asapnya itu bisa berkurang dalam hal penyebaran logam berat seperti CO2 itu. Gitu. Nah jadi luar biasa KSM Penyebaran ini setiap tahun ada saja inovasinya. Yang jelas yang lebih penting lagi masalah sampah di desa Penebel kita selesai dalam waktu 1 hari tanpa harus mengotori desa yang lain. Kenapa bisa demikian? Nanti lagi tidak jelaskan sedikit. Sampah-sampah organik itu dipilah oleh tenaga KSM Penebel. Sampah organik itu kita kumpulkan, sebagian kita menjadi kompos, sebagian kita pakai untuk menguruk lahan yang di sebelah. Itu secara metode penyerahan sampah namanya sanitary landfill. Jadi tidak hanya sekedar menguruk tanah, karena kalau hanya landfill tanpa sanitary itu sama dengan yang dilakukan di TPA. Yang itu merupakan bom waktu karena di dalamnya adalah ada gas metan yang setiap saat siap meledak. Nah kalau dikasih metode sanitary itu di bawah ada proses fermentasi. Apa yang kita pakai? Itu ekoenzim yang kita sebutkan, sehingga sama-sama organik yang kita timbun itu ada namanya LED. LED itu akan dinetralisir oleh koenzim. Kemudian gas metannya juga dinetralisir sehingga tidak ada bom waktu yang terjadi di sana. Nah bahkan ke depan nanti dari jurang yang kita punya mungkin bisa menjadi tanah datar yang akan kita uruk dengan tanah bagus di lapisan paling atas. Nah itu. Kemudian sampah non organik juga dipilah di sini yang bernilai ekonomis bisa dijual. Dijual, kemudian yang residu yang sudah tidak bisa dijual lagi kita musnahkan di insinerator tadi. Nah ini juga luar biasa KSM Penebel Berlian dari hasil penjualan sampah-sampah plastik itu bisa memberikan PAD kepada desa Penebel di tahun 2023 sejumlah 3 juta rupiah. Itu persennya nih, 3 juta. Nah mungkin itu Lastana ini jero penisa saya hadir niki matur suksemo. Nah niki sampun kerjasama yang sangat luar biasa kita antara dinas dan adat, tetapi tingkatkan lagi gitu. Nah dijam dan bersidayang edukasi sepihak mantan dan yang jero desa adat mempunyai power juga kepada masyarakat sami-sami. Kemudian tingkatkan malih edukasi mengenai pemilahan sampah. Karena kalau itu sudah berjalan bagus, di tiang ring pembuangan sampah itu sangat mudah untuk bekerja. Nah mungkin ada beberapa persen yang sampun memilah sampah, tetapi banyak juga yang belum. Nah satu lagi, sesuai Pergub 47 tahun 2019, bahwasanya sampah itu harus ditamati di sumbernya. Nah, artinya di setiap rumah tangga itu sampah itu sebenarnya harus tuntas. Nah, kita di Desa Penebel menyarankan ini organiknya saja dituntaskan di masing-masing rumah tangga, kami atau tidak. Non organiknya adalah kita yang kelola di sini. Bagaimana caranya? Nah, dulu sudah pernah kita diskusikan, itu kita bikin tebo modern atau tebo kekinian. Nah masyarakat itu yang sudah tidak mempunyai tebo alami
kita buatkan tebel kekinian itu. Nah, itulah bentuk yang kita kerjasamakan nanti kepada Juru Berwisata agar bisa menganggarkan alokasi dana untuk bidang kebersihan itu untuk kita pakai untuk membuat tebel kekinian di masing-masing rumah tangga. Jadi kudunya boleh dalam tahun ini misalnya ada 6 masing-masing desa adat kita implementasikan nanti. Nah, tetapi kayaknya untuk makin enggak dulu ya karena PKK dulu cair ya. Betul tidak boleh sadar. Padahal hujan juga PKK belum cair lagi. Nah, jangan kalau sudah normal kembali niki miring sesuai MOU tidak sedang disadar penebal maupun buat MOU bahwa setiap tahun akan menganggarkan untuk pembuatan tebel modern itu. Nanti dalam diskusi yang lebih khusus lagi kita akan bahas itu kembali. Dan kurang lebih gambaran bijak mengenai KSM penebel berlian ini. Ada yang belum tahu kepanjangan berlian ya? Kita kasih tahu berlian itu adalah bersih lingkungan, asri dan nyaman. Benar sekali. Dengan doa Bapak Ibu saudara kami, mudah-mudahan pengelolaan sampah ini bisa terus berlanjut demi kebersihan kita khususnya di desa Penebel, dan juga kita baru tidak mengotori desa-desa lain, apalagi membawa ke TPA. Kita sudah tidak pernah sama sekali membawa sampah ini ke TPA. Nah, dengan dukungan Bapak Ibu saudara kami, dan itu juga dengan dukungan OPD terkait dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari DPD hadir, kemudian dari Bapak Camat yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan kita, semua tidak lakukan, tetap tidak support untuk ke depan untuk kelangsungan pengelolaan sampah di Penebel ini. Kurang lebih yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Betul sukses. Dan acara akan kami lanjutkan dengan sambutan dari Mata Garuda LPPD Bali. Untuk itu kami persilahkan. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan yang menyapa satu persatu undangan terlebih dahulu. Yang terhormat Inspektur Kabupaten Tabanan, Dinas PND Kabupaten Tabanan, yang terhormat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan atau yang mewakili Camat Desa Penebel atau yang mewakili Direktur PT Recycle ID atau yang mewakili Ketua BPD Desa Penebel atau yang mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Desa Penebel atau yang mewakili Desa Adat Penebel atau yang mewakili Pengurus KSM Penebel Berlian, kemudian seluruh undangan yang bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, yang mohon maaf karena ketua tiang dari komunitas Mata Garuda Bali tidak bisa hadir. Beliau adalah putra dari Desa Penebel. Benih Adekris sedang melaksanakan kuliah S3 di Inggris. Kebetulan beliau alumni S2 di Jerman. Dan yang juga mohon maaf karena dari pihak kedubes Jerman tidak bisa hadir, tapi beliau menitipkan pesan melalui email kepada tiang. Nanti di akhir tiang sampaikan kepada Bapak Ibu dan masyarakat Desa Penebel. Sebelumnya kami dari komunitas Mata Garuda Bali merupakan anak-anak asuh dari Ibu Sri Mulyani. Kami disekolahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, dan kami berharap kembali bisa berkontribusi membangun Indonesia, khususnya membangun Bali. Maka dari itu, dari isu yang sudah sangat genting
berkaitan dengan sampah, Niki, kami berharap TPS di masing-masing desa bisa mandiri untuk mengolah sampahnya. Maka dari itu sebenarnya banyak sekali program yang kami ajukan, program yang sudah kami bidding untuk merebut dana-dana CSR dari lembaga-lembaga yang besar, tapi yang lolos hanya mesin pirolisis ini, karena pada dasarnya mereka melihat mesin ini dapat mengubah sampah plastik menjadi hidroksid atau minyak tanah. Dan mesin ini tadi sudah disampaikan mendapatkan bantuan kurang lebih 91.500.000 rupiah, atau dalam euro itu kurang lebih 5.800 euro. Mesin ini tidak diproduksi secara massal, tapi ini mesin dibuat by request dari proposal yang kami ajukan kepada Embassy of the Federal of the Republic Germany, dan kami berharap mesin ini bisa berguna untuk kegiatan operasional dalam pengolahan sampah serta pelestarian lingkungan. Dan kami dari Mata Garuda Bali berharap kerjasama dengan Desa Penebel tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi kami berharap bisa ada terobosan-terobosan baru lagi, bisa bekerja sama lagi dengan Desa Penebel ataupun desa-desa lain yang ada di Bali. Berikut saya sampaikan pesan dari Kedubes Jerman. We wish you a successful launching ceremony and hope the equipment will serve the community of the Penebel village well. Best regards, Alena Somnius. Berikut Niki adalah pesan dari Kedubes Jerman. Mereka berharap bahwasanya bantuan yang mereka berikan untuk pembangunan pelestarian lingkungan di Desa Penebel bisa dioperasikan dengan baik. Mungkin akhir kata kami dari Mata Garuda Bali mengucapkan terima kasih banyak kepada Desa Penebel yang sudah mau yang ajak tuyuh menyambung beraya bekerja sama menyiapkan report ke Kedubes. Terima kasih banyak Niki kepada Perbekal Desa Penebel Haji yang sudah tiang rekodkan, pengurus KSM Niki. Terima kasih banyak. Ya, akhir kata tiang tutup dengan Karama Santi. Om Santi 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 Om. Dan acara akan kami lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Camat Penebel sekaligus meresmikan launching mesin pirolisis di Desa Penebel. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semua. Salam nama budaya, salam sehat, rahayu. Pertama-tama yang saya hormati Pak Perbekal, rekan-rekan dari dinas terkait, dari DLH, dari DPRD, kemudian Pak Ketua BPD juga hadir, Ketua LPR, dari pengurus KSM Berlian, ketuanya beserta anggota Niki, sangat semangat sekali, terima kasih. Dari Mata Garuda, beserta semua yang saya hormati, rekan dari Babin Kamtimas, Babinsa, Desa Penebel, kemudian Gubernur Semangat, Sarasami, Situbang Penebel yang hormati, rekan-rekan perangkat desa semua, PKK, Ketua Penggerak PKK, dan pengurus KSM Berlian semua, dan penampil desa juga yang saya hormati, dan hadirin yang berbahagia. Jadi pada hari ini, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Perbekal, kira-kira yang terus Niki mengikuti perkembangan sampah, terutama penanganan sampah, terutama di Desa Penebel, dan kira-kira hanya satu kuncinya, ya, yang penting ada niat. Kalau jalan pasti banyak jalan menuju Roma. Dan niat tidak ada, ya tidak akan terwujud semua ini. Jadi dia sangat mengapresiasi sekali terkait dengan penanganan sampah, dan semuanya sudah bersinergi baik perangkat desa, pilihan dinas, pedesaan. Sekali lagi applause, support, semangat buat Desa Penebel. Ini
model atau contoh, apalagi tadi disampaikan sudah bisa memberikan PAT, walaupun masih belum optimal gitu, tapi kedepannya ini sudah upaya yang sangat baik. Jadi ini merupakan model penanganan sampah yang kira nanti dengan apa yang menjadi program Pak Perbekal bersama jajaran pengurus di KSM ke depan, bagaimana sampah ini bisa menghasilkan semakin banyak lagi PAD. Nah, itu harapan dia akan terus mendukung, dan ini sangat sejalan dengan konsep tidak mengotori desa lain, tetapi mungkin sedikit saran kita sebagai penyemangat, bagaimana tadi saran kami mungkin kita dari budaya pemilahan itu yang mungkin belum optimal gitu. Nah, ini menjadi PR kita bersama, sehingga kalau sudah menjadi budaya kita bersama, pemilahan ini mungkin akan lebih mudah nanti penanganannya, terutama di desa Penebel. Ini menjadi PR kita bersama, dan juga ini adalah kunci dari pengelolaan sampah. Dan satu ini sudah tercapai, yaitu tidak mengotori desa lain dan tidak membuang sampah lagi ke TPA. Nah, itu sudah tercapai, dan tidak sangat mengapresiasi karena masih ada beberapa desa juga di Penebel yang melakukan membuang sampah juga ke TPA. Tetapi kami akan dorong khususnya isu sampah ke depan, sehingga beban daerah tidak terlalu berat nantinya, khususnya di Kecamatan Penebel. Jadi kita selesaikan permasalahan sampah ini sampai di desa. Dan itu mungkin harapan kami. Sekali lagi saya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pak Perbekal beserta segenap jajaran. Ini adalah salah satu upaya dari niat, ada usaha, dan ada hasil. Nah, ini salah satu strategi dia untuk mencari terutama dana-dana CSR. Nah, ini nanti bisa menjadi model bagi desa-desa yang lain. Sekali lagi terima kasih, dan juga terima kasih banyak juga kepada, sampaikan salam kami kepada Kedubes Jerman juga dari Penebel, dan juga rekan-rekan dari Mata Garuda Bali. Nah, ini adalah salah satu bagaimana, apalagi ada ketuanya dari Penebel Nah, ini yang perlu seharusnya yang sudah sering juga menyampaikan bagaimana kita melihat potensi-potensi yang ada di masing-masing desa. Misalnya ya seperti tadi, ada memang yang bisa menghubungkan dengan CSR, ada perusahaan-perusahaan yang lain, itu mungkin menjadi solusi kita bersama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Jadi kami sangat mengapresiasi, mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi program kerja Pak Perbekal dan juga KSM berlian ini bisa dicapai dengan semangat kita bersama. Dia pasti akan mendukung penuh, terutama masalah sampah ini. Tadi itu mungkin beberapa hal yang bisa dia sampaikan. Jadi dengan mengucap mewakilkan Mastuna Mesidang, mesin pirolisis bantuan dari Kedubes Jerman kepada KSM Penebel Berlian pada hari ini saya nyatakan dioperasikan secara resmi. Untuk semua yang masuk tidak mengampura dan akhiri dengan para sati Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, demikianlah tadi sambutan dari Bapak Camat Penebel sekaligus telah meresmikan launching mesin pirolisis yang telah ada di Desa Penebel. Untuk itu yang minta tepuk tangannya dulu Nah, dicoba mungkin apa benar bisa membuat api? Berarti sudah terpapar yang
Ya, angon pan. Makaran. Kalau membakar hati Ya, cara kanan tadi. Untuk kompornya tanah sana pikir. baunya tidak terlalu menyengat, serangkaian